Kezia Monica BR Manik, NPMS 1I018-023, Prodi Ilmu Kelautan, Universitas Bengkulu. Di sini saya akan menjawab ujian akhir semester mata kuliah pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Soal pertama adalah menjelaskan permasalahan wilayah pesisir di daerah kalian serta solusi dari permasalahannya. Di sini saya bertempat tinggal di Kota Lubuk Linggau, Provinsi Sumatera Selatan. Seperti yang kita ketahui, Kota Lubuk Linggau merupakan wilayah yang tidak memiliki pantai ataupun wilayah pesisir. Akan tetapi, Kota Lubuk Linggau ini memiliki bencana alam ataupun pernah kejadian bencana alam. Itu dapat menimbulkan permasalahan bagi wilayah pesisir. Salah satu contoh bencana alam yang pernah terjadi di Kota Lubuk Linggau merupakan banjir bandang pada tanggal 20 Mei 2020. Di mana banjir bandang ini melanda 3 kecamatan yang ada di Kota Lubuk Linggau. Yang pertama merupakan Kecamatan Lubuk Linggau Timur 1, yaitu di Kelurahan Waterfang, Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2, di Kelurahan Ulak Surung, dan terakhir di Kecamatan Linggau Barat 1, di Kelurahan Lubuk Aman dan Kayu Arat. Di sini saya akan menjelaskan permasalahan dari banjir bandang ini ke wilayah pesisir, di mana banjir itu merupakan bencana alam yang disebabkan oleh campur tangan manusia, seperti membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Titik akhir aliran banjir ialah laut, di mana kita ketahui banjir itu sebagian besar oleh perbuatan manusia, seperti membuang sampah sembarangan dan lain sebagainya. Otomatis aliran banjir merupakan aliran yang kotor, banyak mengandung limbah, sampah plastik, dan lain sebagainya. Apabila banjir tersebut mengalir ke titik akhirnya itu laut, berarti laut tersebut bisa tercemar. Itulah dampak dari bencana banjir yang ada di Kota Lubuk Linggau ke wilayah pesisir ataupun laut. Di sini juga saya akan menjelaskan solusi dari permasalahan bencana banjir bandang yang terjadi di Kota Lubuk Linggau. Ini ada sangkut pautnya dengan mitigasi non-struktural. Yang pertama, dapat membangun pembangunan tanggul di pinggir sungai pada titik daerah rawan banjir untuk mencegahnya air meluap. Selanjutnya, membuat pembangunan kanal untuk menurunkan tingkat ketinggian air di daerah aliran sungai. Next, dapat membuat sumur resapan air untuk mencegahnya terjadi banjir tersebut. Selanjutnya, melakukan pembangunan kawasan dengan desain rumah panggung. Apabila kita membuat rumah panggung, otomatis bila terjadinya banjir, untuk mencegah naiknya banjir itu ke rumah warga. Dan yang terakhir, membuat pembangunan waduk atau bendungan. Di sini saya akan melanjutkan pertanyaan nomor 2 UAS pengelolaan wilayah pesisir terpadu, di mana soalnya adalah mampu menjawab bahwa dimensi apa untuk tercapainya pembangunan wilayah pesisir secara berkelanjutan di daerahmu. 3 dimensi. Yang pertama adalah sektoral, di mana pembangunan sektoral ini memiliki keterpaduan pengelolaan yang terpusat. Pada pengelolaan terpusat di wilayah pesisir ini memiliki keterkaitan satu sama lain, yang berarti perlu adanya koordinasi tugas dan pengeluaran wewenang serta tanggung jawab antar sektor atau instansi pemerintah pada tingkat pemerintahan tertentu, mulai dari desa, kecamatan, provinsi, sampai pemerintah terpusat dan masyarakat secara integritas satu sama lain. Selanjutnya yang kedua adalah bidang ilmu. Pada bidang ilmu ini memiliki keterpaduan dari sudut pandang keilmuan bahwa di dalam pengelolaan wilayah pesisir dan lautan hendaknya dilaksanakan atas dasar pendekatan interdisiplin bidang ilmu kepada masyarakat ataupun pemerintah dalam mengambil suatu kebijakan yang melibatkan bidang ilmu ekonomi, ekologi, teknik, sosiologi, hukum, dan ilmu lainnya yang relevan. Yang terakhir adalah keterkaitan ekologis. Keterpaduan pengelolaan secara keterkaitan ekologis seperti yang telah dijelaskan bahwa wilayah pesisir dan lautan pada dasarnya terdiri dari berbagai ekosistem seperti terumbu karang, padang lamun, dan mangrove
yang memiliki keterkaitan satu sama lainnya. Apabila salah satu dari ekosistem tersebut memiliki kerusakan ataupun perubahan, maka itu akan berpengaruh pada ekosistem lainnya karena ketiga ekosistem ini memiliki keterkaitan seperti yang telah saya jelaskan tadi. Di sini juga saya akan menjelaskan dari ketiga dimensi tersebut yang mana yang paling berkaitan pada wilayah saya. Berhubung wilayah saya tidak memiliki lautan ataupun wilayah pesisir, jadi yang paling berkaitan itu adalah sektoral, di mana saya mendapat referensi di Lubuk Linggau ini memiliki pembangunan sektor industri yang merupakan aspek penting dalam pembangunan Kota Lubuk Linggau. Visi dari Kota Lubuk Linggau adalah terwujudnya Kota Lubuk Linggau sebagai kota jasa, industri, dan perdagangan yang unggul untuk menjadi role model masyarakat madani, di mana pembangunan industri berupaya untuk meningkatkan nilai tambah, memperluas lapangan dan kesempatan kerja untuk menyediakan barang yang bermutu dengan harga bersaing di pasar domestik maupun nasional, dan untuk menunjang pembangunan daerah serta sektor-sektor lainnya, sekaligus untuk mengembangkan kemampuan teknologi. Selanjutnya, sektor industri merupakan sektor strategis dalam perekonomian Kota Lubuk Linggau. Pada tahun 2014, sektor ini menyumbang sekitar 6,12% terhadap PDRB Kota Lubuk Linggau atas dasar harga konstan 2010 atau merupakan sektor ketujuh terbesar dalam perekonomian setelah sektor konstruksi. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan dari kedua soal ujian akhir semester pengelolaan wilayah pesisir terpadu. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Sekian dan terima kasih.